Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Manhwa Biarkan Aku Bermain Game Dengan Tenang part yang ke-10. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya. Dan jika kalian mau gabung ke klubnya Mbak Weyang dan para onesan cantik, silahkan antri dulu dengan cara ketik ara-ara di kolom komentar. Terus jangan lupa pakai headset biar nontonnya tambah mantap. Dan tanpa basa-basi lagi, ayo langsung kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Chapter diawali dengan katak hitam yang memberondong semut preman terbang dengan nafas hitam bertubi-tubi. Sat-set-sat-set, semut preman terbang menghindari semua serangan itu. Dan boom, katak itu pun langsung meletus kayak balon. Lalu preman terbang mengeluarkan skill jarumnya dari jarak jauh. Dan duar, pilar teratai langsung meledak cuy. Setelah Sowen membesarkan semut preman terbang, mengalahkan Blood Lotus bukanlah masalah besar. Tinggal turu, beres. Lalu di HP saktinya muncul notif yang membuat Sowen terkejut. Blood Lotus yang ini ternyata ngedrop telur bis pendamping. Dia pun langsung mengecek status telur itu. Dan diketahui kalau statusnya lumayan, nggak jelek-jelek amat untuk ukuran makhluk tingkat legend. Lalu Sowen berpikir, Blood Lotus itu punya banyak skill, sedangkan yang satu ini hanya punya satu skill, itu pun skill yang lemah. Lagian jika menetaskannya, aku akan mengalami rasa sakit. Dan kemungkinan besar, makhluk itu akan berwujud larva, dan kalau udah besar nanti, juga belum tentu berguna. Coba diffusion aja ah, kata Sowen. Lalu kita diperlihatkan tingkat keberhasilan dari fusionnya yang sangat rendah. Astaga, rate-nya kok kayak game gacha anjir, batin Sowen. Lalu muncul notif, apakah kamu mau memberikan ini pada semut preman terbang? Loh, dia kan belum lapar, kok bisa dikasih makan? Jangan-jangan si terbang masih bisa berevolusi, kata Sowen. Ayo kita coba, ucapnya dalam hati. Setelah dikasih makan, si preman terbang kagak kenapa-napa cuy. Kok kagak berubah sih lu anjir? Butuh berapa banyak lu biar revolusi? Tanya Sowen ke si preman terbang. Lalu saat Sowen pergi ke kuil Buddha kecil versi gaming, dia mengaktifkan Sutra Wisdom dan langsung lompat masuk ke dalam kuil. Dan hap, Sowen pun enggak game over. Sudah kuduga, kalau pakai ilmu Sutra Wisdom pasti bisa masuk ke dalam, kata Sowen. Lalu Sowen melihat patung Buddha kepala 3 yang menyeramkan. Di game aja patung ini udah serem, gimana yang versi dunia nyata ya? Batin Sowen sambil garuk-garuk kepala. Tiba-tiba tangan dari patung terangkat. Lalu muncul sebuah simbol cahaya aneh di bawah Sowen. Apaan nih? Langsung instant death kah? Teriak Sowen yang mulai panik. Lalu muncul 3 buah cahaya bundar di sekeliling Sowen. Kalau diperhatikan lagi, 3 buah cahaya itu adalah sebutir telur bis pendamping. Lalu muncul notifikasi dari Kaisar Ming. Kamu yang mengabdikan diri pada Buddha, silahkan pilih 1 dari 3 hadiah yang sudah kusiapkan. Sowen heran, 1 telur bis pendamping gratis? Apakah aku men-trigger sebuah event di game ini? Kata Sowen. Saat Sowen mau melihat status dan atribut dari telur itu, ternyata tidak bisa karena belum diperoleh. Pilih random aja lah, kayaknya bagus semua, kata Sowen. Lalu muncul notif makhluk mythical Kiting berhasil ditetaskan. Bangsat, aku belum klik oke anjir, teriak Sowen sambil membanting HP saktinya.
Lalu kita dijelaskan kalau penampakan makhluk mitikal memang sesuatu yang luar biasa. Tapi masalahnya, makhluk legend aja hampir membuat Jowen terbunuh. Apalagi makhluk mitikal. Bisa mukat beneran Jowen. Lalu terlihat Jowen yang seperti tersambar petir kuning dan petir hitam kemerahan. Sialan, aku mungkin jadi orang pertama yang mati konyol gara-gara main game. Batin Jowen yang hampir sekaratul maut. Setelah itu terlihat Jowen yang sudah ngos-ngosan. Nggak jadi muka cuy. Tapi apa benar aku menetaskan telur bis pendamping tingkat mitik? Selain rasa sakit yang luar biasa tadi, aku cuman merasa kalau hanya kehilangan sebagian darahku dan seluruh energiku, kata Jowen. Tiba-tiba, muncul sebuah makhluk kecil mirip anjing. Inikah Diting? Makhluk kecil nan imut ini bisa menghancurkan dunia, ujarnya yang mulai keheranan. Jowen pun mengecek status si Diting lewat HP saktinya. Terlihat kalau Diting berada di tingkat mortal rank novice dengan stat rata 11. Makhluk mortal, pantesan gue kagak jadi mokat. Tapi hebat juga dia bisa punya 4 skill, batin Jowen. Tapi HP sakti bilang kalau aku berhasil menetaskan makhluk mitikal. Tunggu, apa maksudnya rank novice ini? Mungkinkah dia bisa berevolusi kayak si preman terbang, batin Jowen. Lalu panel menjelaskan kalau Diting itu adalah seekor bis di bawah seorang bodhisatwa Tibet. Dia mampu mengenali segala hal di dunia dengan mendengar, terutama mendengar hati manusia. Dalam cerita perjalanan ke barat, dia dikenal sebagai si kera sakti bertelinga 6. Kok di manhwa ini beda sama bayanganku ya, kata Jowen. Lalu dia menyuruh Diting berubah ke wujud bis pendamping. Dan ternyata perubahan wujudnya adalah sebuah anting. Dan wush. Kemudian kita diperlihatkan kondisi di luar asrama. Dan dari dalam kamar, Jowen mampu mendengar suara-suara di luar. Lalu tiba-tiba dia mendengar suaranya Jing'an. Sialan, aku jadi kayak orang mesum yang lagi nguping cewek. Anggap aja nggak denger apa-apa, batin Jowen. Sakit. Mendengar itu, Jowen langsung pergi ke kamar Jing'an. Woi Jing'an, lu kenapa? Lu nggak apa-apa kan? Teriak Jowen sambil menggedor-gedor pintu. Setelah digedor-gedor, nggak ada jawaban apapun dari Jing'an. Apa dia lagi diperkaos sama om-om gendut ya? Batin Jowen. Dia pun mundur dan bersiap mendobrak pintu. Dan duak. Ternyata pintu itu memang didesain kuat supaya anti maling dan anti penguntit. Loh, kok Jowen bisa mendengar suara aku sih? Ucap Jing'an. Si brengsek itu nggak boleh lihat kondisiku yang sekarang, batin Jing'an. Lalu pintu pun mulai senyap. Syukurlah, pergi juga tuh anak, ucap Jing'an dalam hati. Dan tiba-tiba, tuar. Jowen masuk lewat jendela yang membuat Jing'an cukup terkejut. Kau nggak kenapa-napa kan? Mana si om-om gendut itu? Tanya Jowen. Kenapa kau masuk dari sana? Dan gak ada om-om gendut di sini, kata Jing'an. Lah gak ada jawaban darimu. Terus pintunya gak bisa dibuka. Kupikir sesuatu yang buruk terjadi padamu, kata Jowen. Kupanggilkan dokter ya, ucap Jowen. Gak usah, teriak Jing'an. Lalu Jing'an bilang kalau dia akan baikan setelah istirahat. Dan ini cuma masalahnya para cewek. Hah? Baikan setelah istirahat? Masalah para cewek? Oh, kamu lagi... Belum menyelesaikan omongannya,
Zhou Wen langsung dilempar gelas ke wajah sama Jing An. Dan Jing An pun menyuruhnya keluar. Walah, lagi datang bulan toh, batin Zhou Wen. Di balik pintu Jing An berkata, dasar cowok idiot, sambil menahan malu. Setelah itu kita diperlihatkan Zhou Wen yang sedang membuat minuman herbal. Semoga minuman ini bisa mengembalikan darahku, batinnya. Lalu ada telepon masuk. Ternyata itu dari Li Xuan. Karena hari ini hari pertama kuliah, dia mengajak Zhou Wen untuk gabung ke klub. Tapi Zhou Wen bilang kalau dia nggak minat gabung ke klub. Li Xuan ternyata berencana untuk membuat klub sendiri dan mengajak Zhou Wen untuk gabung ke klubnya. Aku skip aja lur, ucap Zhou Wen. Ayo toh bro, kampus itu merancang sebuah misi buat mahasiswanya loh. Kalau gabung ke klub, kita bisa dapat banyak misi dari kampus, kata Li Xuan. Kok nggak mau kan kejadian kayak SMA terulang lagi? Imbuhnya. Setelah berpikir, Zhou Wen pun memutuskan untuk bergabung ke klubnya Li Xuan. Tapi kalau hanya dengan 2 orang, itu nggak cukup untuk membuat klub. Kalau gitu keluarlah, jangan di kamar terus. Aku ada di alun-alun kampus. Kesinilah, kata Li Xuan. Setelah itu panel berpindah ke alun-alun Universitas Sunset. Rame banget anjir. Gimana caranya nemuin Li Xuan? Batin Zhou Wen. Woi, sebelah sini, teriak Li Xuan. Tumben lu bawa tas, ucap Li Xuan. Lalu Zhou Wen bilang, Goji Berry, minuman herbal penambah darah. Setelah nonton video ini, belilah di Alfamart dan Indomaret terdekat. Ngapa lu malah endorse anjir, ucap Li Xuan. Kemudian Mbak Wei Yang menyapa Zhou Wen. Halo juga Mbak Wei Yang, jawabnya. Lalu Mbak Wei Yang menawarkan Zhou Wen untuk bergabung ke klubnya. Di sana banyak onesan-onesan cantik. Lalu Li Xuan marah dan berkata kalau Zhou Wen itu sudah jadi anggota klubnya. Pakai metode cewek cantik itu curang mbak, teriak Li Xuan. Woi, ilermu netes kuwi lo, ucap Zhou Wen. Lalu Zhou Wen minta maaf sama Mbak Wei Yang. Dirinya sudah berjanji akan gabung ke klubnya Li Xuan. Mbak Wei Yang pun mengerti posisi Zhou Wen. Dia berharap untuk kedepannya nanti klubnya bisa saling membantu satu sama lain. Beres mbak, ucap Li Xuan. Setelah itu Mbak Wei Yang dan kawan-kawan pergi meninggalkan Zhou Wen dan Li Xuan. Lalu Li Xuan menertawai Zhou Wen karena melewatkan kesempatan untuk gabung ke klub yang isinya onesan-onesan cantik. Kita kesini kan mau bikin klub, terus kenapa kita nggak ngapa-ngapain? Tanya Zhou Wen. Kalau nggak cepet-cepet, mahasiswa baru lain bakal gabung ke klub yang lainnya loh, imbuhnya. Kemudian Li Xuan menjelaskan kalau saat mahasiswa baru membuat sebuah klub, butuh waktu 1 bulan dulu. Dan paling enggak harus punya 5 anggota atau lebih buat didaftarin ke universitas. Sekarang kita masih kurang anggota. Mana ada maba yang mau gabung ke klub yang belum terdaftar. Nah terus ngapain kita kesini anjir? Tanya Zhou Wen. Pakai nanya lu. Ya jelas buat cuci mata lah, ucap Li Xuan. Dasar kampret lu ya, kata Zhou Wen yang kesal ke Li Xuan. Lalu tak jauh dari tempat Zhou Wen, ada seorang cewek yang menyapanya. Ternyata itu adalah karakter lama yang terakhir kali muncul di part 1 dan part 2, yaitu Fang Ruoxi dan Tian Xiangdong. Nggak nyangka kita ketemu di sini, kata Fang Ruoxi. Jadi kalian berdua juga daftar di Universitas Sunset ya, kata Zhou Wen. Lalu Li Xuan terkejut dan bertanya pada Zhou Wen siapa gadis cantik ini.
Kenalin nih, Fang Ruoxi, satu SMA dengan kita. Kalau satu SMA, kenapa gue gak kenal jir? Tanya Lisuan. Lu SMA aja daring, datang ke sekolah pas ujian doang. Gimana lu mau kenal? Jawab Zowen dengan kesal. Tanpa basa-basi, Lisuan langsung mengajaknya bergabung ke klubnya. Dan dengan cepat, Fang Ruoxi pun menyetujuinya. Lalu Lisuan bilang kalau mereka baru bisa daftarin klub setelah 1 bulan. Terus Fang Ruoxi pun bilang kalau dirinya akan menunggu. Dan setelah itu dia berjalan ke arah Zowen. Dia minta maaf pada Zowen tentang kejadian pas waktu ujian kelulusan di SMA. Zowen tidak menyalahkan mereka berdua, karena kondisi saat itu memang sulit. Tianxiang menambahi kalau dulu mereka itu dipaksa. Dan dia berjanji kalau sesuatu seperti itu tidak akan terjadi lagi. Lalu Lisuan mengatakan kalau obrolannya kita cukupkan sampai di sini. Mereka harus segera kembali untuk mempersiapkan tes pelajaran pertarungan. Tes pertarungan di hari pertama kuliah. Nggak pergi ke kota Buddha aja? Tanya Zowen. Ya kagak lah, jawab Lisuan. Lalu dia menjelaskan kalau kota Buddha itu masih tergolong wilayah dimensional baru. Terlalu banyak informasi yang belum diketahui. Pihak kampus tidak akan mengizinkan mahasiswanya untuk mempertaruhkan nyawa di sana. Lalu Fang Ruoxi juga menambahi kalau menurut pengalaman tahun lalu, kampus akan memilih 1 dari 4 zona dimensional terkendali yang stabil untuk tesnya. Tesnya juga nggak susah-susah amat. Cuman perlu ngekill seekor monster untuk lolos. Dan semakin banyak monster yang dikill, maka poinnya juga akan semakin tinggi. Dari mana kalian tahu semua itu? Tanya Zowen. Loh, kok nggak pernah lihat forum dimensional ya? Ucap Fang Ruoxi. Saat berjalan kembali ke asrama, Zowen kepikiran tentang forum dimensional. Lalu dijelaskan kalau forum itu dibuat oleh pemerintah federal untuk mendorong orang-orang buat sharing informasi. Cara daftarnya juga gampang. Nggak butuh KTP Cina dan pakai VPN. Pihak militer maupun publik, semua bisa memberikan pesan yang mereka mau. Waktu SMA dulu, aku nggak minat sama zona dimensional. Nggak nyangka di kampus semua orang sudah berkomunikasi lewat forum. Kayaknya aku juga harus daftar ke forum itu, batin Zowen. Saat Zowen masuk ke asrama, tiba-tiba ada yang ngomong. Apa kamu juga murid khusus yang tinggal di asrama ini? Tanya seseorang di depan Zowen. Lah, mana tuh yang ngomong barusan? Kata Zowen sambil celingak-celinguk. Di sini bang, ucap seorang cewek dengan perawakan yang pendek. Oh alah, sorry. Aku Zowen, dan aku tinggal di lantai 2, kata Zowen. Kenalin, aku karakter baru. Namaku Wang Lu. Panggil saja Xiao Lu. Aku tinggal di lantai 1. Semoga kita jadi tetangga yang rukun ya, ucapnya. Lah kok hilang? Dan bam! Zowen pun langsung masuk ke kamarnya. Tetangga yang aneh, gumam Xiao Lu. Kemudian di kamar, Zowen membuka komputernya. Dia men-scroll layar komputernya dan mengetahui kalau forum ini adalah sebuah platform buat semua orang untuk mencari informasi. Gila, platform sebesar ini nggak butuh KTP asli buat daftar. Nggak kayak aplikasi pinjol, batin Zowen. Apa pihak pemerintah federal enggak peduli kalau pihak musuh bisa mendapatkan informasi dari sini ya? Imbuh Zowen. Tidak hanya itu, forum ini juga menyediakan reward yang lumayan keren bagi penggunanya. Bahkan kita bisa menukar dimensional point yang kita peroleh
untuk ditukarkan dengan reward-reward bagus yang kita inginkan. Untuk mendapatkan dimensional point, Zowen harus mengupload beberapa konten di sana. Cara pertama dan mudah untuk mendapatkannya adalah dengan cara membuat postingan normal yang mengandalkan view untuk memperoleh dimensional point. Semakin banyak view yang didapat, maka semakin banyak poin yang diperoleh. Tapi hal itu tetap tidak akan membuat Zowen memperoleh banyak poin. Kalau mau poin yang lebih banyak, Zowen bisa memilih untuk memposting konten berbayar. Konten berbayar itu enggak terbatas, dan harganya bisa diatur oleh si konten kreator. Tapi ada kelemahannya, yaitu forum ini kebanyakan berisi anonim. Jadi untuk menghindari scam, orang akan mengambil konten berbayar cuman kepada mereka yang sudah dikenal dengan baik. Selain itu, pihak federal dan semua sekolah biasanya memposting strategi serangan. Konten ini memiliki harga beberapa poin, dan itu dianggap sangat murah. Jadi bingung mau bikin konten apa? Kata Zowen. Setelah berpikir sejenak, Zowen pun punya ide. Setelah itu panel berpindah ke Bu dosen kacamata yang sedang santai sambil men-scroll tablet miliknya. Terlihat kalau dia sedang membaca pesan dari mahasiswanya. Dan kalau kalian teliti, ada pesan dari Lisuan yang sedang mencari mahasiswa good looking untuk bergabung ke klubnya. Hehehe, kayaknya aku bisa ngibulin mahasiswa buat dapet poin nih, batinnya. Lalu saat men-scroll layar tabletnya, dia terkejut. Dia melihat postingan berbayar tentang strategi serangan ke kuil Buddha kecil. Nggak mungkin. Padahal wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah terlarang, dan pihak universitas kami juga telah menyegel informasi terkait kuil itu. Bahkan kebanyakan dosen pun juga nggak tahu tentang kuil itu. Di mana nih orang bisa tahu tentang kuil Buddha kecil? Batin Bu dosen kacamata. Walah, orang ini baru daftar dan memposting konten berbayar dengan harga 20.000 poin. Apa nih orang cuman scam ya? Kata Bu dosen yang mulai ragu untuk membelinya. Nggak ada salahnya juga sih. Kalau informasinya benar, hal ini bisa menurunkan korban pencarian dari pihak militer, kata Bu dosen. Lalu Bu dosen membelinya. Setelah itu kita diperlihatkan isi dari konten itu, yang mengatakan untuk menggunakan meditasi estetis buat menangkal kekuatan dari kuil Buddha. Apa? Pakai skill meditasi estetis yang gak guna itu? Apa orang ini berpikir kalau aku idiot dan gampang kena scam ya? Batin Bu dosen kacamata. Lalu panel berpindah ke dungeon kota tua versi gaming. Di sana semut preman terbang B1 sama Jenderal Skeleton. Gerakan preman terbang sangat cepat dan membuat Jenderal Skeleton kesulitan. Dan cus, si preman terbang berhasil mengalahkannya dengan cara menusuk Jenderal Skeleton dengan skill jarumnya dari jarak dekat. Dan setelah sekian lama, akhirnya drop juga telur bis pendamping Jenderal Skeleton. Nih makan, ucap Zowen sambil memberi makan si semut preman terbang. Jangan makan aja lunjing, evolusi kek, ujar Zowen yang agak kesal. Lalu dia merasa kalau Jenderal Skeleton gak banyak membantu untuk mengevolusikan semut preman terbang. Jadi Zowen memutuskan untuk mengeksplor dungeon lebih dalam lagi. Dan saat Zowen mulai mengeksplor, dia tidak melihat satupun monster di sana. Dan tak lama kemudian, dia sampai di suatu tempat kayak gurun pasir. Ternyata nama dari tempat itu adalah kota tua mimbar Dewa Api. Kok ada mimbar Dewa Api di sini? Batin Zowen. Lalu panel menjelaskan kalau Ebo adalah salah satu putra dari 5 kaisar mitologi di Cina,
yang juga merupakan leluhur pendiri klan Shang. Dia memiliki gelar Dewa Api. Mimbar Ebo juga dikenal sebagai Mimbar Dewa Api, sebuah tempat pengamatan bintang yang selalu Ebo gunakan. Aneh, padahal di buku-buku sejarah mengatakan kalau Mimbar Dewa Api berada di sebelah barat daya kota tua Guide. Tapi kenapa di game ada di dalamnya ya? Batin Zowen yang kebingungan. Lalu dari atas mimbar muncul burung api aneh yang terbang ke arah Zowen. Dengan sigap, Zowen dan preman terbang menghindarinya. Burung api itu pun balik lagi. Dengan skill Silver Wing Flash, preman terbang menyerangnya, tapi tembus. Dari bawah, Zowen mulai mengeluarkan skillnya, yaitu Ice Palm dan duar. Tapi nggak kena. Zowen merasa kalau lagi mukul angin, dan duar. Zowen pun langsung game over. Setelah minum goji berry, Zowen pun mencobanya lagi. Terlihat kalau dia sedang dikejar sama burung api itu. Si kampret ngejar terus anjir, batin Zowen. Lalu dia sadar kalau burung api itu menyerang musuh yang paling dekat dengan mimbar Dewa Api. Lalu dia memanggil semut preman terbang. Saat burung api hampir mendekat ke Zowen, tiba-tiba shoo! Preman terbang berhasil mengalahkannya dengan menggunakan skill Demon Bright Needle. Kok nggak ada notifikasi ngekill? Bodoh amat lah, gas ke puncak mimbar, kata Zowen dalam hati. Lalu muncul lagi burung apinya. Kali ini ada 2. Lalu Zowen menyuruh preman terbang buat ngalihin perhatian 2 burung api itu. Semut preman terbang pun berhasil mengalihkan perhatian burung api itu. Bagus nak, akhirnya aku bisa naik. Lalu dari atas, burung-burung api itu mulai bermunculan. Kali ini 1 RT yang datang. Dasar kampret, setidaknya biarkan aku melihat bagian atasnya anjir, teriak Zowen. Dia berteriak sambil mengeluarkan skill Ice Palm-nya. Dan duar. Zowen pun langsung terpental jauh ke atas. Akhirnya dia bisa melihat bagian atas mimbar. Lalu terlihat sebuah prasasti yang bertuliskan Kaisar. Dan duar. Setelah melihat prasasti itu sebentar, Zowen pun langsung game over. Kaisar? Apa maksudnya itu? Batin Zowen. Lalu Zowen sadar kalau dungeon kota tua menggunakan kota tua Guide sebagai dasar tata ruangnya. Tapi di versi gaming, dungeonnya bernama kota tua Kaisar. Di tempat itu si burung api nggak bisa dibunuh. Mungkin keadaan akan lebih buruk kalau aku ketemu sama bos monsternya, batin Zowen. Misteri mimbar Dewa Api sangat banyak. Untuk sekarang Zowen belum cukup kuat untuk mengeksplor wilayah tersebut. Lalu di layar komputernya terlihat sudah ada 2 orang yang membeli kontennya. Sudah 40.000. Cari cuan gampang juga ternyata, ucap Zowen. Lalu di layarnya terlihat sebuah pesan kalau ada seseorang yang mau chattingan sama Zowen mengenai kuil Buddha kecil. Dan sayang sekali, chapter pun ditutup sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan sampai di sini. Seperti biasa, dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa kultivasikan loncengnya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.